Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan Dewan dan anggota, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Teluk Pondama, yang kami hormati Bapak Kapolres Teluk Pondama, yang kami hormati Perwira Penghubung Kodim 1801 Manokwari di Kabupaten Teluk Pondama, yang kami hormati Bapak Sekda, para asisten Sekda, staf ahli Bupati, para pimpinan OPD se-Kabupaten Teluk Pondama, yang kami hormati Ketua FKUB, para pimpinan Ketua BKG, para pimpinan umat beragama, baik kelas dari GKI, semua denominasi gereja, maupun dari Hindu Buddha, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tamu undangan yang lain yang kami hormati, kakak-kakak pembina atau dari Warda Pramuka Papua Barat, dan yang kami kasihi adik-adik Pramuka yang sejak 3 hari lalu ada di sini beraktivitas sampai dengan malam hari ini. Pertama, kita patut menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan karena atas pertolongan, kasih karunia, rahmat kepada kita semua, sehingga hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka salah satu acara yang penting adalah perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten yang ke-19. Tetapi inti dari acara di sore hari ini adalah bagaimana kita secara orang yang percaya kepada Tuhan boleh menaikkan doa lintas agama kepada Tuhan untuk daerah ini, untuk masyarakat, untuk semua elemen bangsa yang ada di Kabupaten Teluk Pondama. Sesuatu yang ada suasana beda yang kami lihat di hari ini. Pertama, sama-sama kita boleh menaikkan doa kepada Tuhan, dan itu tentunya itu yang paling utama dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin dapat melakukan segala sesuatu tanpa perkenan dari Tuhan, atau dalam agama Muslim lebih dikenal dengan tanpa ridho dari Tuhan, atau mungkin istilah yang lain. Tadi kalau kita mendengarkan tausiah dari Ketua MUI, maka saya coba melihat satu potongan bagian dari penyampaian beliau, bahwa bagaimana umat muslim melakukan ibadah puasa dengan iman, percaya kepada Tuhan. Ada salah satu bagian yang dalam umat Kristen kita juga mengenal bahwa berbahagialah orang yang tetap percaya walaupun tidak melihat. Gitu ya Ibu Pendeta ya. Hampir mirip dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua MUI untuk kita. Oleh karena itu, Bapak-Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan sekali lagi kepada kita semua, dalam perenungan
sejarah Kabupaten Teluk Pondama ini. Bapak Bupati yang pertama, Bapak Turai, terus dalam masa pemerintahan 2 periode, selalu mengingatkan kami semua, jajaran pemerintah Kabupaten Teluk Pondama, bahwa sesungguhnya kabupaten ini bisa jadi itu hanya karena kehendak Tuhan. Beberapa di antara kami yang berjuang saat itu hanya alat yang diperkenankan Tuhan untuk mendorong. Sebagaimana tadi dalam penyampaian Bapak Wakil Bupati di saat kami ziarah ke makam Bapak almarhum Bapak Turai, Bapak Wakil saat itu mengikuti pendidikan IPDN di Jakarta dan mengikuti pertemuan beberapa senior pemerintahan kami di Jakarta. Dan di situ setelah pertemuan itu 12 Maret 2001 dari Jakarta Bapak Turai telepon dan meminta kami membuat surat pernyataan minta Pondama jadi kabupaten. Kalau kita hitung waktunya sangat pendek dibandingkan dengan berbagai upaya dari berbagai daerah di Kabupaten Teluk Pondama di Indonesia dalam rangka upaya untuk menjadi satu daerah otonom baru. Kita hanya 1 tahun 9 bulan. Kalau saya hitung dari 12 Maret 2001 sampai 22 Desember tahun 2002. 1 tahun 9 bulan. Kabupaten ini jadi dengan dukungan dana dari Pemda Manokwari hanya 114 juta. 114 juta itu kami bagi 3. Bapak Betai, Bapak Ave Betai, maaf saya sebut nama lengkap beliau, Adolf Victor Betai, memimpin satu rombongan ke Jayapura bertemu gubernur dan DPR Provinsi Papua. Kemudian sedikit dana kami konsolidasi di Manokwari. Sedikit dana lagi kita lakukan musyawarah adat di sini. Sekarang kantor lurah, dulu namanya Gedung Tauladan. Dan setelah itu kenapa kita harus ziarah ke makamnya Bapak Yusa Karbui? Karena pada tanggal 20 April 2002 kami buat undangan lagi rapat pertama untuk menerima mandat dari lembaga adat. Lembaga adat itu, lembaga adat Wasior, itu Bapak Julianus Torei yang tadi siang kita ziarah ke makam beliau di Tandia. Kemudian di Windesi Bapak Pararawai dan Bapak Manusawai. Kemudian di Ruberpon Bapak Neles Wasemariai. Dari lembaga adat ini memberikan mandat kepada tim sukses untuk memperjuangkan Pondama menjadi kabupaten. Itu tanggal 21 April hari Sabtu kami rapat di kediaman Bapak almarhum Bapak Yusa Karbui di Vanindi, hanya minum teh dan makan pisang goreng. Ya. Dan 21 April rapat, tim sukses menerima mandat dari lembaga adat dan tim sukses bekerja dengan cepat menyiapkan data dan lain-lain. Ini kebetulan beliau ada di sini. Saya sebut nama, tapi karena baju pramuka jadi saya sebut kakak. Kakak Silas Kapisa
Kami tidak pakai konsultan. Ya, terima kasih. Adik-adik pramuka bangga ya. Kakak Silas dengan kami, kita tidak pakai konsultan, tidak pakai perguruan tinggi untuk menyusun kajian ilmiah untuk Pondama. Bersama Kakak Silas, kami coba membuat kajian ilmiah itu atau profil daerah, dan itu yang kami kirim ke Kementerian Dalam Negeri. Tepuk tangan untuk pramuka. Ya, sampai kakak punya tangan bengkak ya, tangan kanan bengkak. Ini hal-hal yang perlu disampaikan pada kita semua. Jadi ada banyak pihak yang terlibat dalam proses Pondama jadi kabupaten. Ada yang kerja kelihatan, ada yang kerja tidak kelihatan. Sekedar itu informasi tentang bagaimana Pondama bisa jadi kabupaten. Dan dalam 1 tahun 9 bulan, jadi tengah perjalanan itu, ya kadang-kadang kita, ya namanya masing-masing punya pikiran, ada yang bertolak belakang, tetapi tetap kita kompak. Perayaan kali ini kami coba undang semua yang pernah terlibat, dan memang sebagian sudah dipanggil oleh Tuhan. Kami undang keluarga mereka. Ada yang datang, tidak ada yang tidak sempat datang. Itu bentuk rasa hormat dan penghargaan kepada mereka yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk Pondama menjadi kabupaten. Saya kembali lagi ingin menyampaikan dalam perenungan antara proses Pondama menjadi kabupaten dan perayaan kali ini. Ulangi bahwa 12 Maret 2001 itu pernyataan Pondama menjadi kabupaten, minta jadi kabupaten. 20 April 2002 itu undangan dibuat, dan kebetulan situasi waktu itu agak kurang bagus. Kita baru tanya siapa yang nanti tanda tangan undangan ini. Situasi waktu itu agak panas. Ya, tarik menarik, akhirnya terpaksa saya harus tanda tangan surat undangan sebagai pemrakarsa. Rapat pertama untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Itu undangan dibuat hari Jumat tanggal 20 April. Kami rapat pertama pada saat tanggal 21 April hari Sabtu di kediaman Bapak Yusa Kerebui. Dan oleh karena itu, kenapa tadi siang kita harus melakukan ziarah ke rumah beliau? Situasi waktu itu agak panas, Pak Kapolres. Jadi tidak banyak orang yang agak was-was. Tapi Bapak Kerebui bersedia menyiapkan rumahnya, dan saat itu tim boleh rapat di situ dan terbentuk. Jadi hanya dalam waktu yang sangat pendek, relatif singkat, 1 tahun 9 bulan kabupaten ini jadi. Itulah sebabnya sekali lagi saya ulangi, pada saat terbentuk kabupaten, almarhum Bapak Albert Rey selalu mengingatkan kami bahwa daerah ini terbentuk hanya karena kehendak Tuhan, karena terlalu pendek. Apakah Ibu Pendeta? Karena daerah ini adalah tanah peradaban. Jadi Tuhan buka pintu seluas-luasnya untuk kita bisa menjadi kabupaten dalam waktu yang relatif singkat. Itu iman percaya kami. Makanya di mana-mana banyak, mungkin Pak Kapolres dengan bosannya saya suka menyampaikan hal ini, bahwa
saya merasakan suasana itu, merasakan kekuatan rohani itu Tuhan buka untuk kita, untuk daerah ini. Dan oleh karena itu mungkin di banyak pertemuan, di banyak hal di jajaran pemerintah daerah selalu kami ingatkan, dan itu yang menjadi visi kami bersama Bapak Wakil Bupati. Kami coba angkat kembali nilai tanah peradaban ini, nilai rohani itu kita coba angkat menjadi visi kabupaten ini. Dan biarlah dari situ Tuhan terus menolong kita semua yang ada di sini dengan tidak memandang siapa dari mana, suku mana, agama mana. Tapi kita ada di sini, Tuhan perkenankan untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Teluk Wondama. Dan sudah terjadi. Sudah terjadi. Suasana yang lain di sore hari ini sangat beda. Sangat terasa bagaimana kerukunan, persatuan, kesatuan antara semua elemen anak bangsa Indonesia bergabung di sore hari ini dalam rangkaian proses perayaan memperingati 19 tahun Kabupaten Teluk Wondama. Tadi sudah kita lihat bersama bagaimana doa lintas agama untuk kabupaten ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kita semua, baik jajaran birokrasi, legislatif, DPR, pimpinan dewan dan anggota, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat untuk saling bersinergi dalam kapasitas masing-masing untuk membangun, bekerja dan membangun, terutama bagaimana membangun masyarakat kita agar bisa hidup lebih baik. Di tengah pandemi COVID ini, sering kami sampaikan bahwa pintu masuk COVID itu kesehatan, tetapi pintu keluarnya ekonomi, pendidikan, kesehatan juga. Dan oleh sebab itu, ya kita bersyukur di posisi sekarang kita sudah di level 1 ya Pak Kapolres. Ini semua kerja keras, semua pihak, ya terutama Bapak Kapolres dan TNI yang siang malam kerja, bahkan beberapa hari ini saya melihat vaksinasi bukan cuma pagi siang tetapi juga malam hari dibuka vaksinasi. Satu lagi, bahwa hari ini suasana beda itu bahwa adik-adik pramuka sekalian boleh ada bersama-sama dalam perayaan ini akan tersimpan dalam memori mereka. Pasti akan tersimpan dalam memori adik-adik sekalian bahwa perayaan kali ini adik-adik pramuka, bahkan dari Windesi ada, dari mana lagi Warayaru, dari mana lagi kakak-kakak ada hadir saat ini. Ya, Aisyah Dami juga ada saat ini. Ini satu bagian bahwa adik-adik akan terus melihat, akan tertanam dalam memori adik-adik sekalian, akan tercipta dalam benak, dalam memori satu wawasan yang kuat bahwa kalian adalah generasi-generasi penerus
kabupaten ini. Kalian adalah generasi yang akan menjadi tiang-tiang yang kuat untuk memikul rumah besar Mondama. Ini situasi yang saya rasa sangat penting sekali. Biasanya kita merayakan ulang tahun kabupaten itu Pemda sendiri dengan jajaran-jajaran lain, TNI pula lain. Setelah itu selesai kita pulang dari lapangan IC. Hari ini kita hadirkan calon-calon pemimpin masa depan Kabupaten Teluk Mondama boleh bersama-sama dengan kita. Ini yang unik di sore hari ini. Dua hal yang unik di sore hari ini adalah pertama, kita sama-sama menaikkan rasa syukur kepada Tuhan dalam dua lintas agama. Kita juga bersama-sama dengan umat muslim pada sore hari ini. Ini karena rasa solidaritas kerukunan antar umat beragama. Maka pada sore hari ini bersama-sama dengan umat muslim kita juga boleh berbuka bersama. Bahkan tadi kita boleh mendengar tausiah dari Bapak Ketua MUI yang saya ikuti baik tadi. Salah satu potongan bagiannya, dalam Kristen kita mengatakan bahwa berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Keunikan yang pertama itu, keunikan atau hikmah yang pertama dari situ. Hikmah yang kedua hari ini, calon-calon generasi pemimpin Mondama ke depan hadir dari berbagai daerah, dari berbagai distrik. Dari Binesi, Aisyandami boleh ada di bawah asuhan kakak-kakak pembina, baik dari Kuarda Papua Barat maupun dari Kuarcap 3305 Kabupaten Teluk Mondama. Saya beri hormat kepada kakak-kakak sekalian yang dalam 3 hari ini membimbing, membina adik-adik pramuka ini supaya tersedia calon-calon pemimpin yang kuat. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk bagaimana meningkatkan kinerja kita di masing-masing unit kerja dengan kapasitas masing-masing, mengembangkan potensi diri, mengembangkan potensi di unit organisasi masing-masing, mengembangkan kreativitas, inovasi di masing-masing tempat kerja, terutama dalam rangka bagaimana kita membawa daerah ini untuk mengalami kemajuan yang lebih baik. Pada kesempatan ini, pada tahun ini, bersama Bapak Wakil Bupati melalui OPD-OPD tertentu, kami minta untuk sudah disepakati untuk dilakukan kebijakan ekonomi baik pertanian maupun perikanan. Dan kita harapkan dengan kebijakan-kebijakan itu mudah-mudahan kita bisa mendorong Mondama bisa terlepas dari status sebagai kabupaten termiskin atau miskin ekstrim. Saya mohon bersama Wakil Bupati, mohon dukungan dari semua pihak, bukan cuma Dinas Pertanian atau Perikanan, tetapi semua pihak yang lain saling bersinergi, saling mendukung untuk bagaimana kita menciptakan satu hal saja. Bapak Wakil, kami sering diskusi, kami berpikir bagaimana dengan satu kebijakan pendapatan masyarakat boleh meningkat. Dan itulah yang kami coba lakukan dengan terobosan melalui Dinas Pertanian dan juga Dinas Perikanan.
Itu hal yang dapat kami sampaikan. Potensi kita daerah ini cukup besar, baik potensi laut maupun di darat, lahan-lahan yang cukup luas. Tapi kita tidak mungkin bergerak di lahan cagar alam dan taman nasional. Tetapi ada potensi lain yang bisa kita kelola sehingga Wondama bisa maju lebih baik lagi. Kami juga sedang mulai melihat bagaimana kebijakan yang harus kita buat sehingga APBD kita tidak tersedot keluar daerah Kabupaten Teluk Wondama. Tetapi APBD kita berputar di Kabupaten Teluk Wondama supaya perputaran uang di Wondama itu cukup. Nah, ini perlu dukungan dari semua pihak terkait sehingga kita mau menjaga dana-dana kita yang ada di Wondama karena investasi daerah sangat minim. Salah satu langkah lagi yang harus bersama Pak Wakil Bupati kami lakukan adalah bagaimana menjaga supaya dana yang keluar dari BPD, dana yang bersumber dari BPD tidak keluar dari Kabupaten Teluk Wondama. Yang tua ini mungkin akan mengakhiri, tetapi yang muda harus dipersiapkan untuk memikul menjadi tiang-tiang rumah yang buat memikul rumah besar Wondama ini. Tapi di saat yang sama, dalam waktu dekat bersama Wakil Bupati kami akan mengajak beberapa pemimpin di daerah ini, baik pimpinan Dewan, Komisi C, Komisi A, Komisi C, Bapak Kapolres, Pak Bung, Pak Sekda, lembaga adat, masyarakat. Kami ingin sama-sama satu kekuatan besar ke Jakarta meminta kepada Menteri Perhubungan supaya segera tahun depan membangun bandara Kabupaten Teluk Wondama yang baru. Setelah saya bolak-balik 2-3 kali, saya sampai pada kesimpulan bahwa tidak bisa Bupati jalan sendiri. Tetapi kita harus pergi. Bupati Papak lakukan itu. Bupati Papak lakukan itu, membawa semua Forkopimda dan masyarakat bertemu beberapa pejabat di Jakarta dan mereka mendapatkan support dana yang cukup besar. Maka kita pun juga harus lakukan hal yang sama. Yang pertama, bandara. Saya membayangkan bahwa bandara kalau jadi, dampaknya untuk daerah ini, dan bukan saya sendiri ya, kita semua tentunya dapat merasakan kalau bandara itu jadi, maka tentunya ada dampak yang cukup luas, cukup besar dan untuk berbagai pertumbuhan, berbagai sektor di Kabupaten Teluk Wondama. Kita harus punya tekad yang kuat bagaimana kita mempercepat pembangunan bandara baru Kabupaten Teluk Wondama. Mungkin itu hal yang penting yang kami sampaikan. Saya ingin ulang lagi, hikmah sore hari ini adalah bagaimana ada doa di sore hari ini, tetapi ada kerukunan antar umat beragama yang terbangun di sore hari ini. Dan di sore hari ini pula bagaimana generasi muda, anak-anak Wondama ini, mereka melihat proses ini dan menyiapkan diri sebagai generasi yang kuat untuk besok akan menjadi tiang-tiang rumah yang kuat memikul rumah besar Wondama. Untuk semua pihak yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran untuk bekerja, membina masyarakat, terutama membangun dalam berbagai hal, bersama Wakil Bupati kami menyampaikan terima kasih untuk semua yang telah dicurahkan. Kami percaya bahwa apa yang Bapak Ibu kerjakan tentunya diperhitungkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan Tuhan sediakan berkat untuk
Bapak Ibu sekalian. Itu yang ingin kami sampaikan pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya ingin menutup sambutan ini dengan doa yang biasa saya sampaikan di berbagai tempat. Bapak Pendeta dan Ibu izinkan ya. Baik, mari kita berdoa. Berkat yang Tuhan curahkan untuk tanah peradaban orang Papua, itu yang saat ini bersama Wakil Bupati Teluk Undama, kami memberkati semua elemen bangsa, anak bangsa Indonesia, anak-anak dan semua yang hadir undangan hadir pada saat ini di Taman Masasoya, baik jajaran pemerintah daerah, TNI Polri, DPRD, semua tokoh masyarakat, kiranya diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang telah Tuhan curahkan untuk tanah peradaban orang Papua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.